Sobat Smart ASN, setelah melakukan diskusi bersama teman-teman panitia penyelenggara seleksi CPNS di beberapa daerah tentang beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan kepada kami. Pada konten kali ini, kami akan memberikan rangkuman terhadap hasil diskusi kami. Walaupun mungkin sudah banyak yang memberikan jawaban yang tepat, tapi masih lebih banyak jawaban yang belum sesuai dan cenderung meresahkan peserta lainnya. Sebelum kita lanjutkan konten ini, bantu kami subscribe channel ini, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar kita bisa bersama-sama mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertanyaan pertama, siapa yang akan mengisi formasi yang kosong atau tidak terpenuhi? Formasi yang kosong atau tidak terpenuhi baik dikarenakan tidak adanya pelamar ataupun dikarenakan tidak satu pun peserta yang memenuhi passing grade SKD, maka formasi tersebut dapat diisi dari peserta lain yang jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda, dengan syarat peserta tersebut memenuhi passing grade SKD dan memperoleh peringkat terbaik. Ini artinya peringkat terbaik SKD pada formasi jabatannya kalau tidak lulus pada SKB dapat mengisi formasi yang sama pada lokasi berbeda jika formasi pada lokasi tersebut masih kosong atau belum terpenuhi. Pertanyaan kedua, apakah SKB akan ditiadakan? Apakah SKB akan ditiadakan? Dan peringkat 1 SKD yang akan diangkat sebagai CPNS. Kalau opsi ini yang akan dijalankan oleh tentu akan menimbulkan banyak protes di kalangan bawah. Bayangkan saja jumlah peserta yang diuntungkan hanya 1:2 dengan peserta yang akan merasa dirugikan. Tentu ini bukan sebuah pilihan baik untuk dipilih. Terlebih sudah jelas juknis yang dikeluarkan Menpan RB adalah 3 kali jumlah formasi berhak untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Jadi jawabannya SKB tetap akan dijalankan sesuai ketentuan sebelumnya, hanya saja pelaksanaan yang akan diundur dan disesuaikan dengan standar protokol kesehatan menghadapi COVID-19. Tetap optimis dan tetap persiapkan diri Anda untuk mengikuti SKB. Pertanyaan ketiga, materi SKB apakah per formasi? Pada ketentuannya, materi SKB jabatan fungsional dibuat oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan. Sedangkan jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal-soal SKB jabatan fungsional yang serumpun. Sehingga instansi pembina jabatan fungsional akan membuat soal yang sama untuk beberapa jenis formasi dengan komposisi 15% adalah soal-soal teknik sesuai klasifikasi pendidikannya dan 85% soal sesuai dengan kelompok formasinya. Misalkan dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya akan memperoleh kelompok soal yang sama. Begitu juga dengan guru mata pelajaran fisika, IPA, biologi, matematika, sejarah, dan guru kelas akan mendapatkan kelompok soal yang sama, kecuali untuk guru agama di bawah Kementerian Agama dan guru olahraga di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Walau pada faktanya jabatan fungsional guru soal-soal SKB tidak jauh dari teknik dan manajemen mengajar. Pertanyaan keempat, sertifikat pendidik apakah bisa menyusul? Ini yang paling banyak dipertanyakan, terutama oleh para peserta yang memperoleh sertifikat pendidiknya setelah seleksi administrasi diumumkan. Formasi jabatan guru yang memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar atau linier ditetapkan sebagai pengganti SKB dengan nilai sebesar nilai maksimal SKB dengan kewajiban mengunggah sertifikat pendidik yang dimaksud pada sistem SSC ASN BKN. Ini artinya sertifikat pendidik yang belum diupload pada sistem SSC ASN BKN tidak bisa digunakan menjadi pengganti SKB, baik sertifikat yang didapat sebelum maupun sesudah batas akhir pendaftaran. Kami pahami antusias dan semangat teman-teman peserta SKB dari formasi jabatan guru. Yang perlu kita sama-sama pahami adalah pelaksanaan penguploadan berkas dan verifikasi adalah bagian dari seleksi administrasi yang di situ juga termasuk verifikasi sertifikat pendidik yang dimiliki peserta dan tahapan itu sudah selesai. Sehingga
tidak bisa lagi ditambahkan ataupun dikurangi berkasnya. Yang belum memiliki atau tidak mengupload sertifikat pendidiknya, jangan berkecil hati karena mengetahui pesaing Anda memiliki sertifikat pendidik. Terus belajar dan mempersiapkan diri. Siapa tahu pesaing Anda yang memiliki serdik itu belum mengupload atau mungkin serdiknya tidak linear. Dan kita tidak tahu rahasia yang di atas. Jadi tetaplah persiapkan diri Anda menghadapi SKB nanti. Itu beberapa pertanyaan yang sempat kami diskusikan bersama rekan-rekan panitia lainnya. Jika ada pertanyaan lainnya, tulis di kolom komentar dan kita akan diskusikan kembali bersama rekan-rekan jika hal itu diperlukan. Terima kasih.